hukumallah.org. Lampiran 5C, penerapan prinsip-prinsip sabat dalam kehidupan sehari-hari. Berpindah dari prinsip ke praktik. Dalam artikel sebelumnya, kita mengeksplorasi dasar-dasar pemeliharaan sabat, kekudusannya, perhentiannya, dan waktunya. Sekarang kita beralih ke penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan nyata. Bagi banyak orang percaya, tantangannya bukan setuju dengan perintah sabat, tetapi mengetahui bagaimana menjalankannya di rumah tangga, tempat kerja, dan budaya modern. Artikel ini memulai perjalanan itu dengan menyoroti dua kebiasaan inti yang membuat pemeliharaan sabat menjadi mungkin. Mempersiapkan sebelumnya dan belajar berhenti sejenak sebelum bertindak. Bersama-sama, kebiasaan ini membentuk jembatan antara prinsip Alkitabiah dan praktik sehari-hari. Hari persiapan. Salah satu cara terbaik untuk mengalami sabat sebagai kesukaan bukan beban adalah mempersiapkan terlebih dahulu. Dalam kitab suci, hari ke-6 disebut sebagai hari persiapan, Lukas 23:54. Karena umat Allah diperintahkan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan 2 kali lipat, sehingga segala sesuatu siap untuk sabat. Keluaran 16:22-23. Dalam bahasa Ibrani hari ini dikenal sebagai Yom HaHakana, hari persiapan. Prinsip yang sama masih berlaku hari ini. Dengan mempersiapkan sebelumnya, Anda membebaskan diri Anda dan rumah tangga Anda dari pekerjaan yang tidak perlu setelah sabat dimulai. Cara praktis untuk bersiap. Persiapan ini bisa sederhana dan fleksibel, disesuaikan dengan ritme rumah tangga Anda. Misalnya, bersihkan rumah atau setidaknya ruangan-ruangan utama sebelum matahari terbenam, agar tidak ada yang merasa tertekan melakukan pekerjaan rumah tangga selama jam-jam kudus. Selesaikan cucian, bayar tagihan, atau urus keperluan sebelum waktunya. Rencanakan makanan sehingga Anda tidak panik memasak pada hari sabat. Siapkan wadah untuk menampung piring kotor hingga setelah sabat. Atau jika Anda memiliki mesin pencuci piring, pastikan mesin kosong sehingga piring dapat dimasukkan, tetapi tidak dijalankan. Beberapa keluarga bahkan memilih menggunakan peralatan makan sekali pakai pada sabat untuk meminimalkan kekacauan di dapur. Tujuannya adalah memasuki jam-jam sabat dengan sesedikit mungkin urusan yang belum selesai, menciptakan suasana damai dan tenang bagi semua orang di rumah. Aturan kebutuhan. Kebiasaan praktis kedua untuk hidup sabat adalah yang kita sebut aturan kebutuhan. Kapanpun Anda ragu tentang suatu kegiatan, terutama sesuatu di luar rutinitas sabat Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah perlu saya lakukan ini hari ini? Atau bisakah saya menunggu hingga setelah sabat? Sebagian besar waktu Anda akan menyadari bahwa tugas itu bisa menunggu. Satu pertanyaan ini membantu memperlambat minggu Anda, mendorong persiapan sebelum matahari terbenam, dan menjaga jam-jam kudus untuk perhentian, kekudusan, dan mendekat kepada Allah. Pada saat yang sama, penting diingat bahwa beberapa hal benar-benar tidak bisa menunggu. Tindakan belas kasihan, keadaan darurat, dan kebutuhan mendesak anggota keluarga. Dengan menggunakan aturan ini secara bijaksana, Anda menghormati perintah untuk berhenti dari pekerjaan tanpa mengubah sabat menjadi beban. Menerapkan aturan kebutuhan. Aturan kebutuhan ini sederhana tetapi kuat karena dapat diterapkan hampir di setiap situasi. Bayangkan Anda menerima surat atau paket pada hari Sabat. Dalam banyak kasus, Anda dapat membiarkannya tetap tertutup hingga setelah jam-jam kudus. Atau Anda melihat sebuah benda terguling ke bawah furnitur. Kecuali itu berbahaya, hal itu bisa menunggu. Ada noda di lantai, mengepel biasanya bisa menunggu juga. Bahkan panggilan telepon dan pesan teks bisa dievaluasi dengan pertanyaan yang sama. Apakah ini perlu hari ini? Percakapan, janji, atau urusan yang tidak mendesak bisa ditunda ke waktu lain, membebaskan pikiran Anda dari kekhawatiran hari kerja, dan membantu Anda tetap fokus pada Allah. Pendekatan ini tidak berarti mengabaikan kebutuhan nyata. Jika sesuatu mengancam kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan rumah tangga Anda,
seperti membersihkan tumpahan berbahaya, merawat anak sakit, atau menanggapi keadaan darurat, maka pantas untuk bertindak. Tetapi dengan melatih diri Anda untuk berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan itu, Anda mulai memisahkan mana yang benar-benar penting dari yang sekadar kebiasaan. Seiring waktu, aturan kebutuhan mengubah Sabat dari daftar larangan menjadi ritme pilihan yang penuh pertimbangan yang menciptakan suasana perhentian dan kekudusan. Menjalani Sabat di rumah tangga campuran. Bagi banyak orang percaya, salah satu tantangan terbesar bukan memahami Sabat, tetapi menjalankannya di rumah di mana orang lain tidak. Sebagian besar pembaca kami, yang bukan dari latar belakang pemeliharaan Sabat, seringkali merupakan satu-satunya orang dalam keluarga yang mencoba memelihara Sabat. Dalam situasi seperti itu, mudah merasa tegang, bersalah, atau frustrasi ketika pasangan, orang tua, atau orang dewasa lain di rumah tidak memiliki keyakinan yang sama. Prinsip pertama adalah memimpin dengan teladan, bukan dengan paksaan. Sabat adalah hadiah dan tanda, bukan senjata. Mencoba memaksa pasangan atau anak dewasa yang tidak mau untuk memelihara Sabat dapat menimbulkan kebencian dan merusak kesaksian Anda. Sebaliknya, teladani sukacita dan kedamaiannya. Ketika keluarga Anda melihat Anda lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih fokus selama jam-jam Sabat, mereka lebih mungkin menghormati praktik Anda dan mungkin bahkan bergabung dengan Anda seiring waktu. Prinsip kedua adalah pertimbangan. Jika memungkinkan, sesuaikan persiapan Anda sehingga pemeliharaan Sabat Anda tidak membebani orang lain di rumah Anda. Misalnya, rencanakan makanan sehingga pasangan atau anggota keluarga lainnya tidak tertekan untuk mengubah kebiasaan makan mereka karena Sabat. Jelaskan dengan ramah tetapi tegas aktivitas mana yang secara pribadi Anda hindari, sambil juga bersedia mengakomodasi beberapa kebutuhan mereka. Kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan keluarga ini sangat membantu menghindari konflik di awal perjalanan pemeliharaan Sabat Anda. Pada saat yang sama, berhati-hatilah agar tidak menjadi terlalu fleksibel atau terlalu mengalah. Meskipun penting untuk menjaga kedamaian di rumah, kompromi berlebihan secara perlahan dapat menjauhkan Anda dari pemeliharaan Sabat yang benar dan menciptakan pola rumah tangga yang sulit diubah di kemudian hari. Berusahalah mencapai keseimbangan antara menghormati perintah Allah dan menunjukkan kesabaran kepada keluarga Anda. Akhirnya, Anda mungkin tidak dapat mengendalikan tingkat kebisingan, aktivitas atau jadwal orang lain di rumah Anda. Tetapi Anda tetap dapat menguduskan waktu Anda sendiri, mematikan ponsel, menyisihkan pekerjaan, dan menjaga sikap lembut dan sabar. Seiring waktu, ritme hidup Anda akan berbicara lebih keras daripada argumen apapun, menunjukkan bahwa Sabat bukanlah pembatasan, melainkan kesukaan. Seri ini dan banyak studi lainnya tentang hukum Allah dapat ditemukan di situs hukumallah.org.